Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 7, yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodo dan kodar. Kita mulai dengan pengertian dan dalil iman kepada kodo dan kodar. Kodo secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan, atau menjadikan. Pengertian kodo secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sesuatu sejak zaman ajali. Sedangkan pengertian qadar dari segi bahasa adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, perwujudan. Secara definisi, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir seseorang, baik jenis kelaminnya, rizkinya, dan ajalnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Kalian bisa baca ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia sejak zaman azali dinamakan kodok, sedangkan sesuatu yang saat ini terjadi dinamakan qadar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Walaupun setiap manusia telah ditetapkan takdirnya, manusia harus tetap berusaha untuk mendapatkan yang paling baik. Takdir tidak akan datang sendiri menghampiri kita, jadi jangan dijadikan alasan untuk malas berusaha ya. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin, dan kemudian bertawakal dengan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hubungan antara kodo dan kodar dengan ikhtiar dan doa. Sebagian ulama berpendapat bahwa takdir itu dibagi menjadi takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Kita sebagai manusia harus terus berusaha dengan sekuat tenaga terlebih dahulu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Nah, sudah jelas ya, kita harus terus berusaha agar kita meraih hasil terbaik. Adapun contoh takdir mu'alaq, yaitu rajin belajar agar pandai, rajin olahraga agar sehat, dan sebagainya. Selanjutnya, takdir mubrom tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, adapun contoh takdir mubrom yaitu jenis kelamin, umur manusia, hari kiamat, dan sebagainya. Selanjutnya bukti beriman kepada kodo dan kodar. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepada kodo dan kodar, yaitu senantiasa berikhtiar, senantiasa berdoa, syukur dan sabar, senantiasa tawakal kepada Allah setelah ikhtiar dengan maksimal dan berdoa.